Ya, assalamualaikum teman-teman. Salam ngoprek, baraya ngopreker semua. Ini kita coba unboxing ya paket lengkap plus Delco untuk Kijang nih. Pesanan dari teman kita Mas Bambang nih di Bangka Belitung ya. Beliau minta dirakitkan langsung supaya sampai nyala. Berarti kita harus juga kan unboxing karena ini masih segel, CDI masih segel, kita harus unboxing, bukti ke beliau bahwa alat partnya masih baru semua ya. Nanti kita akan ada skip beberapa yang kayak tapi kita juga sekalian aja pemasangan gimana sih cara pasang paket kabel lengkap ini ya. Biar teman-teman nanti yang mau order juga nggak bingung nih. Ini sih untuk khusus untuk ya Kijang. Oke, ini Delco nya kita pakai yang 5K, bracketnya sudah terpasang di sini. Terus ada ya coil, pulser, CDI 4 ya masing-masing. Nah, kita unboxing nih. Jadi dalam paketnya ya seperti ini ya teman-teman nih. Kita masukin dulu ini. Kita akan di unboxing. Nah, paketnya ini teman-teman ya, CDI kita unboxing dulu nih Mas Bambang ya. CDI nya baru. Nanti kita masukin lagi ya, tapi terserah Mas Bambang apakah mau tetap ini. Nah, ini untuk CDI nya kita sudah unboxing dari box. Ini untuk pulser ya. Tuh. Untuk yang disegel ya. Kalau kuil sih tidak disegel teman-teman. Kalau kuil tidak disegel, hanya dibungkus biasa saja. Tetap kita buka juga ya. Ini biar nanti sekalian kita cara ngeteknya teman-teman biar nggak bingung. Kenapa sih harus dibongkarin semua ya? Biar teman-teman bisa lihat barangnya juga ya. Kualitas barang kita pakai Fukuyama. Oke. Nah ini untuk nah ini untuk wiring setnya teman-teman, paketnya kayak gini. Nanti teman-teman dapat bracket untuk kuil, kabel jelas, terus nanti ada kelengkapannya. Nah yang pasti teman-teman nanti harus duluan adalah stiker ini teman-teman nih, stiker untuk nandain CDI 1234, kuil 1234 sama pulser ya, biar nggak bingung teman-teman. Bebas sih karena belum terpasang. Nah ini kita untuk pulser susah banget ya stikernya ya, namanya stiker kecil. Kayak pulser 1 kita pasang di mana aja bebas. Oke, nah nanti kita skip ya teman-teman untuk pemasangan biar cepat aja. Oke, tadi kita pause pemasangan stiker ya teman-teman nih untuk labeling tadi, makanya teman-teman nanti dari paket ini pasti harus cepat keluar. Yang pertama dilakukan adalah kasih tanda di masing-masing CDI, pulser dan di coil ya. Kita udah siapin labeling-labelingnya. Nah ini untuk di pulser bagusnya sih di jalur kabel masuk supaya nanti nggak pusing juga. Oke, sekarang kita ke langkah berikutnya adalah pasang pulser dan teman-teman ya. Harusnya sih teman-teman yakin lah udah pada tahu cara pasang pulser dan settingnya ya, tapi kita tetap kasih penjelasannya di sini sama setting kerenggangannya ya. Karena disarankan sih kerenggangan antara pulser dan pick up itu, antara pick up ini ya itu 0,4 teman-teman. Kita sangat sarankan sekian, tapi kalau bisa lebih rapat lebih bagus.
Pastikan sebelum pasang pulsar teman-teman kekencangan dari mur ini udah kencang juga ya. Kita sih udah kencangan tadi. Oke. Yang ke sininya nih, deltanya juga pastikan sudah kencang ya. Yang oblak masih ada dikit lagi. Selama bau tidak selek, teman-teman kencangin saja ya. Oke, sorry, terlalu nafsu nih. Sesuai tadi labelingnya teman-teman. Sesuai labeling teman-teman. Ini berarti pulsar 1. Kita lihat di sini ada tanda ya nih, pulsar 1. Tadi ya. Nah, ini pulsar 1 pakai pulsar 1 sini. Satu dulu dah kita pasang. Oh teman-teman ya, agak slow. Oke, sekarang pulsar 3. Nah, di sini pulsar 3, berarti kita pakai di sini yang 3, ingat ngadep ininya ke sini ya. Bisa kalau kerusukan ya kayak gini nih kerjaan. Nih, pulsar setelah 1, 3, 4 nih, kita yang 4 di titik nomor 4. Ini sesuai untuk peruntukannya ya, Kijang, Starlet kotak, Corolla DX sama ya. Kijang 4, 5, 7K. Ini untuk yang Toyota, tapi nanti sama Espas, Zebra 16 sama juga. Artinya yang 4 silinder lah ya. L300 sama kayak gini. Labeling dulu yang pasti ya, yang jadi kunci pertamanya. Pulsar nomor 2 di posisi nomor 2. Ini biar teman-teman tahu pada saat dikencangkan akan ada perbedaan gap antara rotor dan pulsar ya, antara pick up-nya. Kencangkan aja teman-teman. Cara settingnya kalau terlalu renggang seperti apa atau terlalu rapat ya, atau nanti mungkin setelah kita setting dari sini ya, namanya di perjalanan ya teman-teman, ada kena goncangan, kena tekanan, bahkan kerapatannya bisa berubah lah, yakinlah pasti ada perubahan. Nah teman-teman nanti bisa setting sendiri juga ya. Nah, ini kita pastikan kencang nih, tidak ada goyah. Nah ini kita lihat kerapatannya. Nah ini udah masih kena kan, ini masih, nah ini sudah agak mendekati, ini sih sama masih terlalu renggang juga, karena paling gampang tadi teman-teman ya, kurang lebih pakai kertas lah teman-teman, nanti bisa setnya atau dengan feelingnya, oh ini masih kena. Nah teman-teman gampang tinggal ketok aja dikit ya. Oke, ini udah mulai free juga. Ya ini kurang rapat. Oke, kalau teman-teman punya fuller lebih bagus pakai fuller ya teman-teman. Oke, ini fix. Udah kencang belum? Oke. Nah ini masih kena. Nah, nanti teman-teman tinggal cek saja kalau yang kena ini masih terlalu rapat, renggang kan. Oke, ini sudah free, ini masih ada sedikit ya. Nah ini masih ada bunyi, singkat saja. Oke, udah free semua. Oke, oh ini teman-teman nih, delconya lumayan oblak, jadi belum masalah sih, ini sih aman, sip. Dia akan terbawa karena delco as rotornya sih sudah mulai kena, tapi masih dalam toleransi yang wajar ya teman-teman. Nah ini kena. Oke, kita buka lagi aja. Oke, ini sudah fix.
Nah kalau teman-teman punya avometer nanti bisa cek dulu teman-teman di 2 volt saja atau di 200 mikrovolt ya. Nah untuk ngecek apakah pulser ini sudah dapat tegangan atau belum, sudah bisa menghasilkan tegangan dengan kerapatan yang ada. Kita kasih di masanya saja. Ini untuk yang negatifnya kita coba di mana nih biar agak diem. Nah di sini. Oke, ini saya di posisi masih ada. Ini kita lihat pulsar 1 teman-teman ya. Kita coba di. Nah ini sudah terlihat ya, dia menghasilkan sampai 5 volt, berarti sudah bisa men-trigger ya, trigger CDI. Kita lihat yang nomor 2 sama, sudah bisa menghasilkan sinyal. Karena ini pulsar Mega Pro teman-teman, dia menghasilkan sinyal DC ya. Ini pastikan dulu nih, karena nanti bisa hilang atau timbul tuh sinyalnya. Nah akhirnya kita pakai yang Fukuyama, dia lebih sensitif. Nah oke. Ini dengan yang dihasilkan, dia sudah bisa menghasilkan. Oke, itu sih langkah awal. Tapi kalau tidak punya avometer nanti cek lagi kerapatannya. Ini masih rapat juga ya. Oke, kita pastikan kembali lakukan pengencangan. Ini masih. Oh ini apa nanti juga mulai berkurang. Lalu ya teman-teman, ini adalah delco kan lebih bagus sih, nanti pak teman pakai delco yang lebih ideal ya. Ini dia, oh kurang kencang nih yang dalamnya, nanti kita kencangin lagi teman-teman. Ini untuk simulasi aja ya. Nah ini belum kencang. Oh ya, di sini kita pakai bracket yang vakumnya jadi tidak aktif ya teman-teman, sama sentrifugal juga disarankan sih dimatikan saja sama teman-teman ya. Itu yang bagian pernya diikat saja atau mau dilas, tapi lebih bagus sih diikat saja daripada dilas, nanti susah lagi kalau teman-teman perlu pakai yang manual lagi ya, atau pakai yang CDI atau pelatih ya. Jadi ini kita sudah matikan juga sentrifugal dan tidak pakai vakum. Kenapa? Banyak pertanyaan juga sih, tapi ya masing-masing punya racikan sendiri ya. Kalau saya sih kuncinya di sini supaya nanti CDI ini bisa mainin advance timingnya ya. Kalau dia RPM tinggi, dia butuh naik ya lebih maju ya. Ini asalkan rotornya ngasih sinyal sesuai kebutuhan CDI ini ya. Misalkan dia ini sesuai dengan pickup yang ada di magnetnya Shogun, jadi ini sudah disesuaikan. Jadi kebutuhan CDI akan sinyal dari pulsar sudah sesuai. Jadi untuk timing advance nya sih harusnya sudah bisa lebih enak lah ya, karena dia sudah ngasih sinyal yang sesuai untuk CDI itu teman-teman ya. Nah ini kita juga sama, tadi kan kita fokus sama series semua. Kalau teman-teman punya masukan, Kang pengen mau yang racing, monggo, lebih bagus. Kang pakai yang biasa dulu asal jalan ya, nanti akan terasa sih performanya biasanya. Oke, selanjutnya kalau ini sudah terpasang, sudah fix kerapatannya, bisa menghasilkan sinyal, nah baru kita ke kabel. Oke, sebentar kita kencangkan dulu ini ya teman-teman, kita pause dulu ya. Oke, kita lanjut teman-teman, kita ke kabel lah ya. Ini paket kabel yang kita tawarkan nih teman-teman, semua sudah lengkap, mulai dari kabel power ya, kabel power seperti ini. Oke, ini kabel power artinya positif dan negatif atau strum dan massa nih. Yang merah biasanya kan strumnya ngambil dari kontak teman-teman ya. Kontak itu kan nanti ada di jalur kuil tuh, yang plus itu kontak, atau dari solenoid teman-teman ya. Ini yang merah untuk ke jalur kontak, dan ini ke massa ya, atau ke negatif. Lebih bagus sih ke aki. Kenapa? Karena nanti di jalur kuil itu ada
masanya sendiri untuk memperkuat kebutuhan si kuil ya. Nah, ini seperti ini. Kita ikat-ikat sih teman-teman. Nanti sih teman-teman akan memerlukan ini juga untuk untuk pasang untuk settingnya ya, untuk setting nanti pada saat pasang kabel nanti boleh diikatkan ke mana lah yang teman-teman lebih ideal. Nah ini teman-teman, ini untuk yang jalur CDI. Oke, kita simpan di sini dulu, karena nanti bisa buat ngikat CDI 4 kayak ini ya. Oke. Nah ini teman-teman ya, yang tadi kabel powernya atau setrum dan massa, terus ini untuk CDI. Kayaknya kita sudah kasih labeling nih satu-satu teman-teman ya. Tuh, CDI 1 2 3 4, makanya nanti akan disesuaikan dengan itu. Terus dari CDI, nah ini untuk jalur pulser nih teman-teman, karena kita mau pasang di Delco, teman-teman buka aja nih. Ini untuk yang jalur ke Delco nih. Ini juga sudah ada tagnya ya teman-teman, wiring tagnya ya, pulser 1 3 4 2 disesuaikan. Ini kita pisahkan dulu. Terus nah nih jalur kuil nih, jalur kuil teman-teman. Pada saat teman-teman mau colokin juga coil 4 ada, coil 3 biar nggak bingung ya, coil 2 dan coil 1. Nah ini nanti masa ini juga kan nyambung tadi kayak yang tadi nih, memperkuat nanti di bracket coil ini teman-teman. Jadi coil juga dapat dapat negatif atau masa yang lebih baik karena langsung dari aki. Saran saya ini langsung ke aki, kalau kurang panjang nanti panjangin aja ya sama teman, tapi harusnya nyampe nih kalau di mobil Kijang carry harusnya nyampe ya. Oke. Next kita pisahin dulu yang ini, kita pasang di Delco ya, tadi jalur untuk ke Delco teman-teman nih. Nah di sini ada lubang untuk jalur kabel nih teman-teman nih. Nih masukin dulu aja satu-satu. Tuh 2 3 4. Oke, kita siain sih agak panjang teman-teman biar lebih leluasa ya teman-teman nanti untuk setting kabelnya. Masalah ini kebalik nih, yang kuning. Nah saya ini kebalik. Nah oke, ini kita siapin panjang. Kenapa teman-teman? Kalau teman-teman mau langsung solder, nanti teman-teman tinggal potong atau mau pakai skun, kita siapin sih sama skunnya juga teman-teman ya. Jadi nanti sesuaikan dulu nih seperti ini teman-teman. Ini kan jalur pulser 1 nih, teman-teman masukin aja ke jalurnya nih untuk kabel kan gini, pisahin dulu aja kayak gini biar kelihatan. Terus ada pulser berikutnya tuh kelihatan pulser berapa ini, pulser 2 ya. Nah ini kasih teman-teman, kasih gini aja, ini masukin dulu. Nah oke. Nih terus pulser berapa ini, pulser 4 kita kasih. Ini salah, sorry. Yang 4 yang ini, yang 2 tuh yang hijau nih. Nih masukin sini pulser 2. Ini pulser 4 tuh. Apa panjang ini aja masih pas-pasan ya teman-teman tuh. Nah, ini untuk yang kuning ke bawah sini aja teman-teman tuh, lewat kolong aja lah, lewat kolongnya sini. Nah ini teman-teman. Susah amat. Nah nggak ada yang aneh, cuma seperti itu, terlihat agak sedikit repot saja. Nah gini teman-teman, ini masih terlihat wiringnya ya. Kalau memang sudah fix enak, teman-teman nanti bisa potong, sesuaikan saja. Karena rencananya sih saya ini pasang skun dulu, gampang kalau pasang skun,
nanti disolder, makanya kita lebihin aja nanti kabelnya sedikit dari skun. Oke. Nah, ini dari sini kita lihat skun sudah dilengkapi juga sama rubber protektornya ya. Teman-teman masukin dulu rubber protektornya. Pasti ini dulu, kalau ketinggalan agak nggak susah amat sih, tapi lebih ribet aja nantinya. Jangan lupa rubber protektornya masukin dulu. Kang mending di solder lebih bagus. Kang lebih stabil di solder memang. Tapi ya dari motor mobil banyak pakai yang banyak deh pabriknya pakai soket, ya kenapa kita nggak pakai soket. Kayak ini skun L memang akan lebih tinggi aja situ. Oh, lebih tingginya segitu. Oke. Nanti kemungkinan kabel di sini kita potong. Nanti kalau yang ini juga tetap kita solder kok, ininya apa? Skun L-nya kita tetap solder juga teman-teman. Nih, satu contoh aja ya untuk yang skunnya. Sorry, ini coba aja dari sini. Nah ini nanti sih pasti kita pasang di solder lagi sih. Ini berarti udah nggak terikat nih. Nah, nanti kita solder lagi. Yang 4, yang 3 sih gimana nih? Ini sih cara pasang skun, nanti teman-teman bisa skip aja kali ini. Kita skip dulu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini sih yang kita sudah pasang skun ya, tapi belum kita solder, nanti kita solder. Ini penampakannya, nanti teman-teman bisa pasang wiringnya ya, wire harnessnya, sorry, yang dari sini aja. Bebas nanti mau nyambung ke yang mana gitu kan teman-teman. Kebetulan di sini nggak ada celahnya, kita simpan sini dulu aja. Nah, ini berikutnya colokin aja ke sini. Tapi sebelum itu kita pasang dulu kuil nih teman-teman ya. Kita sudah lengkapi baut set juga nih untuk kuilnya. Ini arah ke busi ya teman-teman. Nanti kita lanjut ya teman-teman ya. Kita skip dulu ya biar cepat teman-teman, biar nggak terlalu kesal. Ini teman-teman, coil 1, 2, 3, 4 sudah terpasang di bracketnya ya. Jadi teman-teman bisa pasang di mesin, di cylinder kop ya, biasanya ditutup cylinder kop, tinggal pasang buat aja sesuai. Tapi kalau teman-teman nanti merasa pengen diganti dudukannya, nggak masalah, ini bukan hal yang prinsip, tapi untuk memudahkan saja teman-teman nih. Ini kita keluarin jalur kabel businya dari sini ya, kita coba tes nanti tanpa kabel busi. Nah, kita masukin dari sini aja. Ini yang ini nih, di sini. Oke. Nah, ini gimana cara pasangnya? Kita sesuaikan, ini berarti nanti buat yang masak nih. Tadi kan teman-teman kini sudah ada labelingnya ya, untuk tiap-tiap kuil ya, 1, 2, 3, dan 4. Panjangnya pun sudah disesuaikan, tinggal masukin sini aja teman-teman. 1, 2, 3, 4. Sorry, ini masih. Nih, ini untuk yang ke delco yang di sini teman-teman. Oke. Ini oh iya, yang masanya ini belum terpasang, kita pasang sini aja nih. Jadi teman-teman enaknya gimana? Enaknya di sini aja nih misalkan. Kita di sini. Kita di sini aja ya teman-teman. Bablas, sorry.
kita udah siapin nih buat teman-teman, enak aja pokoknya masangnya ya, biar nggak terlalu bingung. Kita masangnya juga udah siapkan. Nah ini ya teman-teman, nanti teman-teman aduh ini kurang rapi, nanti teman-teman bisa pakai yang ini aja, tarik lagi tuh, pengen sampai di sini. Oh jadi rapi ya teman-teman ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau masih kurang nanti kita juga ada siapkan ini nih. Oke, nah udah mulai terlihat. Oke, nah sekarang kita untuk yang CDI tadi kan sama udah dikasih labeling teman-teman ya. Untuk CDI nya nih, CDI 1 tinggal pasang aja sesuai dengan locknya ya. Ini CDI 1. Oke, CDI 1 untuk yang sorry kita buka dulu, barengin teman-teman kalau bisa ya. Nah oke, 1 masa, pulser, kuil, dan strum. Ini jalurnya seperti ini semua teman-teman, hanya kan nanti sesuai tadi untuk CDI 1. Terus ini karena terdekat CDI 4 ya, kita ke CDI 4 aja nih. Oke, terus CDI 2 ini kenapa di CDI nya kasih tanda, enggak dikasih tanda juga ke CDI nya nggak masalah sih nanti, tapi buat mendiagnosa kalau ada yang sesuatu yang tidak sesuai fungsinya, teman-teman kan bisa misahin, oh ternyata yang nomor 4 coba ditukar ke nomor 1 atau sebaliknya, itu kan bisa didiagnosa biar lebih gampang gitu. Nah gini teman-teman, nanti teman-teman mau settingnya seperti ini 1212 misalnya, nah ini itu bebas aja sih teman-teman. Nanti teman-teman tinggal ikat. Kita coba pinjam tadi harusnya mana yang merah, stripnya nah yang ini, kita coba nyampe enggak yang ini. Oh kurang, kita tambahin aja ya, kita kasih tambahin aja dikit buat sementara ya teman-teman, tapi nanti teman-teman mau pakai relasi atau yang lebih baik lagi nggak masalah, atau pakai boxnya lagi yang dari plastik, oh, itu lebih bagus teman-teman. Nah ini sih persiapan awalnya, bukan persiapan ya, instalasi yang menurut saya sih simpel. Tadi memang timing aja agak lama karena kan kita harus jelasin satu-satu. Nah ini untuk kuil. Oke, kita nanti coba tes running ya, nggak terlalu jauh dulu deh, kita deket aja. Ini pasang ke delco ya, otomatis sih menurut saya nanti pada saat pemasangan sih yang lebih lama biasanya di setup aja sih layout nanti kabel seperti apa. Tapi ini jangan khawatir teman-teman, tuh masih ada, ini masih jauh sih, masih bisa keluar seperti ini ya. Ini kita sudah siapin, jangan khawatir, masih bisa tertutup juga. Nah. Oke, jadi ini masih fleksibelnya masih. Bentar, balikin dulu. Tuh masih tertutup rapi teman-teman ya, tuh masih jauh kan. Jadi teman-teman aduh pengen rapi lagi ya, saya rasa sih ini udah maksimalnya, tapi ada kurang lebih 10 cm masih bisa kalau memang nanti jaraknya nggak mungkin sih dari delco ke ini sampai 2 meter, nggak mungkin ya. Oke, ini sih untuk pemasangan kabel ke part yang ada di pengapian independen yang kita punya nih. Nah kita nanti coba ya pakai aki teman-teman, kita coba lihat nilainya seperti apa. Kita pisahin jalur ya seperti ini.
sedap nih kalau ada hubungannya sama listrik, kecuali pakai adaptor teman-teman mau nyobain nggak masalah. Tapi kalau pakai aki ya kita tahu ya shortnya itu bikin kaget. Tetap jaga-jaga ya teman-teman, kalau memang jaga-jaga aja gimana dia safety-nya ya, nggak susah kok. Ini untuk yang negatifnya. Kita coba dulu, jangan main aja ya. Oke, ini sih sudah masuk. Ini nyalanya teman-teman tuh. Matikan lampunya. Yang ini berarti. Ini kita lihat pulsar 1 nih teman-teman, di pulsar 1 ya. 1. Oke, berikutnya di nomor 13, ini 2 di sini nih. 2. Ini 2. Terus yang 3. Terus yang 4. Ini semua. Ini baru sama tahun teman-teman. Ya, kuku yang ada. Kalau teman-teman kurang kelihatan gitu nih. Sorry tadi. Nih. Mau coba jauhin lagi? Boleh. Kita coba ya. Kali aja masih dapat. Kali aja rezekinya. Dapat nggak ya? Oh, nggak jauh. Terlalu jauh. Strumnya tinggi. Ya, tinggi banget ya teman-teman. Ini ketinggian, sorry. Ini keluar lagi dah. 2 cm. Lihat nih teman-teman, ada lebih 2 cm ya. Dari sini coba lihat sini. Ini pelan, tapi nggak mungkin pelan seperti ini sih. Jadi teman-teman ya, ujian tuh pakai lampu juga masih kelihatan ya. Dari sini. Turing. Ini masih cahaya terang loh teman-teman nih, lihat lampunya kayak gini dong. Ini dari iya. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, ngapain pandang kita nih CDI standby seperti ini sih, ada dengungan sedikit, tapi harusnya sih normal untuk CDI. Oke, jangan khawatir lah, CDI Fukuyama lebih baik dibanding CDI yang brand ala-ala ya. Oke, lihat nyala apinya tadi dari kuilnya juga udah bagus. Oke, itu teman-teman produk dari kita. Kalau teman-teman nanti tinggal scan aja nih barcode-nya, atau mau berkunjung ke Shopee, ada cari Don 703AN ya teman-teman. Produk kita di sana ada, mulai dari pulsernya aja ada, kita sediain kuilnya aja, atau CD-nya, atau bracketnya aja, atau mau ngobrol-ngobrol aja monggo. Kita ada di Shopee ya teman-teman. Untuk paketannya ada yang mau
plus Delco, ada yang mau kabelnya aja, setnya, ngobrol-ngobrol aja teman-teman kalau memang ini, atau ya di YouTube kita subscribe ya, makanya jangan terputus-putus nih lihatnya nanti. Oh ya, nanti ada pertanyaan cara pasang ke sini, ini justru paling gampang sebetulnya, tapi harus dia dibongkar semua tuh baut-bautnya, vakum, buang semua gitu. Tapi kalau teman pengen nanti saya pengennya pakai lagi, kalau beralih pengen lebih simpel ya cukup buka pelatih aja, nanti pasang bracket ini. Nanti sih kita videokan ya nanti di next. Kita sih mudah-mudahan setelah ini besok ya kita coba shoot cara masang bracket ke Delco, khusus untuk yang kijang dulu deh. Besok ada yang kijang. Tapi saran saya sih lebih bagus, kalau saya yang sudah rasakan sih, settingan yang saya dapat itu sentrifugal mati, jelas vakum tidak dipakai, tapi ada dari rotor ini dan sih deh. Teman-teman juga ada yang bilang, Kang lebih enak pakai Gomex karena di setting mobil saya cocoknya Gomex. Monggo, saya sendiri pakai DSK sih sebetulnya teman-teman, karena dia udah jelas dual kurva ya, dua timing advance nya ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai yang CDI yang 40.000 monggo, mau fokuilnya yang mana, artinya sih kita punya paket seperti ini semua teman-teman pilihannya terserah, kembali lagi ke teman-teman mana yang cocok sesuai budget atau sesuai dengan kinerjanya. Itu kita nggak mesti di Fukuyama, hanya kebetulan sih kita punya link yang sama di Fukuyama ya, udah kita pakai Fukuyama semua, karena sih yang terpakai awalnya di sini nih, karena pernah pakai yang murahan tuh tidak sensitif teman-teman, malah jadi tadinya mau murah jadi lebih mahal malah jadinya Fukuyama. Dapat kuilnya juga lumayan dan bagus. Oh ini tertukar nih antara dua tipe nih berarti teman-teman ya. Kita pakai Shogun SP atau pakai yang ini ketuker kayaknya, bukan ketuker, kecampur tuh, bener aja, pantesan beda seri, tapi nggak masalah, kabel dan bentuknya sama. Kalau tidak Shogun SP untuk kuil yang kita ecer ya, termasuk yang di paket ya, kalau nggak sekursi nanti ke satu set semua ya. Ini ada Jupiter MX sama Shogun SP nih ya, jadi sama aja, hanya beda di kode seri aja sih. Oke. Itu aja sih, yang lainnya sih tidak secara prinsip merubah dari sistem ya. Artinya yang kita tawarkan teman-teman ini sih adalah teman-teman yang mau ngerakit dari awal, nyicil nih, mau beli bracketnya dulu, terus beli pulsernya, beli kuil, beli CDI, nyicil nih sesuai budget yang ada. Terakhir mau rakit kabel sendiri, lebih bagus teman-teman mending rakit sendiri aja. Cuman saya menawarkan paket PNP ya, kabel tinggal cabut sesuai dengan urutannya kayak gini teman-teman tuh kan. Jadi ya teman-teman lebih dimudahkan saja kalau pengen yang PNP, tapi kalau yang pengen nyicil kita juga ada linknya ya buat teman-teman, nggak mesti satu set nih buat teman-teman. Itu aja teman-teman, makasih nih sudah nongkrong di channel kita. Kali ini membahas set pengapian independen untuk mobil 4 silinder ya. Kebetulan kita punya sampel dari Kang Bambang di mana ini tadi, di Bangka Belitung, yang sudah order ini pengen di setkan langsung di sini, nanti beliau tinggal pasang ngeset lagi di mobil. Jadi ini yang kita punya, mudah-mudahan teman-teman nanti kebantu. Atau yang mau komen-komen jangan lupa ya, kita sih bukan bukan paling pintar, bukan paling bisa, kita berbagi ya, namanya tukang ngoprek ya. Kalau memang bisa saling berbagi, kenapa tidak. Kalau memang ada sistem yang lebih bagus ataupun saya Kang pakainya yang ini ya, ayo kita ngobrol, silahkan ketik-ketik di komen ya. Nah nanti kalau mau order jangan lupa nanti ada di nomor WhatsApp atau langsung ke Shopee, jangan intimid harga, langsung aja check out ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah bersedia bergabung di channel kami dengan produk yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan membantu dapur kita ya teman-teman. Oke, salam ngoprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.